Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sepanjang kelangsungan pemerintahannya, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan beberapa bukti sejarah yang kemudian bisa dijadikan sumber sejarah bagi para sejarawan hingga hari ini. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam wujud yang beraneka ragam, seperti prasasti, arca, dan karya sastra. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang masih tersisa hingga saat ini. Prasasti. Prasasti merupakan piagam ataupun dokumen yang dapat dijadikan sumber sejarah. Biasanya, prasasti ditulis pada sebuah bahan yang keras dan tahan lama seperti batu, logam, hingga lontar. Dalam membuktikan keberadaan dan jalan sejarah Kerajaan Tarumanegara pun para sejarawan memperoleh banyak informasi dari prasasti yang ditemukan. Sepanjang penggalian arkeologis yang dilakukan sejauh ini, terdapat 7 buah prasasti yang menjadi bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan secara tersebar, terutama di daerah Bogor yang ditemukan 5 buah, disusul di Jakarta yang menyisakan 1 buah, kemudian di Lebak, Banten yang ditemukan 1 buah. Berikut 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara tersebut. Prasasti Ciaruten atau Ciampea. Prasasti ini ditemukan di Ciampea, Bogor. Dalam prasasti ini, dapat kita temukan ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan dalam bahasa Sanskerta yang berbunyi, kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang masyhur Purnawarman penguasa Tarumanagara. Prasasti Jambu atau Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat kota Bogor. Prasasti yang biasa disebut prasasti jambu ini berisikan sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman yang berbunyi, yang termasyhur serta setia kepada tugasnya adalah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat tembus oleh panah musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini, yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan keberanian kepada mereka yang setia kepadanya tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Muara Hilir, Cibumbulang. Dalam prasasti ini dapat ditemukan 2 kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawati, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu. Prasasti ini berisi tentang kisah penggalian Sungai Cabdrabaga oleh Jaya Singawarman dan Sungai Gomati oleh Purnawarman. Prasasti Cidanghiang atau Lebak. Prasasti ini ditemukan di Pandeglang, Banten dengan isi yang berbunyi, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten merupakan salah satu peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara dan terletak di tepi Sungai Cisadane atau lebih tepatnya di dekat Muara Cianten. Adapun alamat lengkapnya, yaitu Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibumbuang, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi terletak di daerah hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Adapun letak ketinggian dari prasasti ini kurang lebih 559 mdpl. Arca. Arca merupakan seni patung yang memiliki tujuan penggunaan untuk peribadatan terhadap dewa-dewi tertentu. Sepanjang penggalian sejarah Kerajaan Tarumanegara terdapat arca-arca yang ditemukan, antara lain 1. Arca Rajarsi. 2. Arca Wisnu Cibuayai. 3. Arca Wisnu Cibuaya 2. Karya sastra. Karya sastra merupakan salah satu sumber sejarah untuk melacak keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Salah satu karya sastra yang terkenal pada masa itu yang pernah ditemukan adalah naskah Wangsakerta.
Naskah tersebut dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Naskah tersebut ditulis sepanjang tahun 1677 sampai dengan tahun 1698. Kita telah melihat bagaimana Kerajaan Tarumanegara pernah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Tarumanegara juga mengalami fase kelahiran, kejayaan, hingga keruntuhan seperti kerajaan-kerajaan lainnya. Sementara itu, kita masih dapat melacak lebih jauh bagaimana keadaan di masa tersebut dan bagaimana gambaran tentang pendiri Kerajaan Tarumanegara melalui peninggalan yang telah ditemukan di masa kini dan masih berpeluang memperluas pengetahuan tentangnya melalui penemuan peninggalan sejarah yang terkait di masa yang akan datang. Mengenal sejarah bisa menambah wawasan sekaligus pengetahuan kita. Kamu bisa juga mengetahui sejarah melalui buku sejarah. Membaca banyak buku dan artikel tidak akan pernah merugikan kalian, karena sahabat akan mendapatkan informasi dan pengetahuan. Bulan itu